Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang manajer dalam proyek. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Maulidia Puspita, NIM 060103200012, dan rekan saya. Muhammad Rena Azari 060203200041. Pasti tidak asing jika saya menyebutkan kata manajer. Tapi kalau manajer proyek, apakah sama dengan pengertian manajer pada umumnya? Nah, jadi pengertian manajer proyek adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap tujuan dan sasaran proyeknya agar tercapai dengan cara memimpin, merencanakan, mengatur, serta mengarahkan sumber daya yang ada di sana. Setelah kita mengetahui definisi manajer proyek, pastinya kita harus mengetahui kriteria-kriterianya. 1. Knowledge atau pengetahuan. Manajer proyek harus mengetahui beberapa hal, di antaranya ada scope management, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, integration, serta stakeholder. Semuanya ada dalam ruang lingkup manajemen untuk mengelola proyek dengan baik. 2. Skill atau keterampilan. Selain pengetahuan, manajer proyek harus mempunyai skill. Di antaranya ada leadership, problem solving, written skill, presentation skills, communication skill, team player skill, dan professionalism, strong admin skill, serta skill menguasai manajemen proyek. Lalu yang terakhir ada attitude serta sikap. Ia harus berkompeten, serta memiliki sikap yang komitmen, inisiatif, percaya diri, dan motivasi besar. Selanjutnya, kami akan menjelaskan skill yang harus dimiliki olehnya. 1. Leadership. Manajer proyek pastinya harus bisa mengarahkan, mengatur, mengontrol anggota secara keseluruhan untuk mengerjakan kinerja yang baik. 2. Problem solving. Ia harus dapat memecahkan segala masalah, entah itu permasalahan teknis ataupun non-teknis. 3. Written skill. Ia harus memiliki keahlian menulis. Tapi tentu saja ruang lingkupnya adalah project definition, project management, project monitoring, dan controlling. 4. Presentation skill. Ia harus dapat menselaraskan idenya dengan lugas dan dapat dimengerti. 5. Communication skill. Ia harus dapat berkomunikasi dengan baik agar anggota dapat berkoordinasi dengan baik. 6. Team player skill. Ia harus punya karisma dan wibawa. 7. Professionalism. Ia juga harus dapat membedakan kepentingan-kepentingan yang ada. 8. Strong admin skill. Ia, manajer proyek, harus bisa mengatur anggotanya ketika proyek itu dijalankan. Karena tidak sedikit anggotanya yang ingin jalan sendiri ketika proyek tersebut sedang berjalan. 9. Skill menguasai manajemen proyek. Kemampuan ini adalah hal yang paling mendasar untuk dimiliki oleh seorang manajer proyek. Karena manajemen proyek menyangkut keseluruhan dari proses-proses pelaksanaan sebuah proyek. Selain memiliki kriteria dan juga skill yang harus dimiliki, manajer proyek juga memiliki tanggung jawab dan tugas. Di antaranya, yang pertama, membuat rencana proyek. Rencana proyek itu meliputi budget, sumber daya, timeline, scope, serta tujuan utama yang akan dicapai oleh sebuah proyek. Yang kedua, mengalokasikan pekerjaan kepada tim. Manajer proyek akan melihat relevansi antara kebutuhan proyek dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggota timnya. Yang ketiga, membantu komunikasi tim yang efektif. Komunikasi yang dimaksud itu juga bisa meliputi jadwal, daftar tugas, dan deadline agar bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas anggotanya. Yang keempat, melakukan kalkulasi anggaran. Manajer proyek harus teliti dalam memonitor penggunaan anggaran yang dimiliki dan memastikan anggarannya diestimasikan dengan tepat. Yang kelima, mitigasi masalah dan krisis. Manajer proyek harus bisa mengantisipasi masalah dan krisis. Yang keenam, memonitor perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Jika selama proyek dikerjakan dan terjadi hal-hal yang melenceng dari blueprint, maka manajer proyeklah yang bertugas untuk mengomunikasikannya kepada anggota-anggota timnya. Yang ketujuh, membuat laporan stakeholder.
Laporan yang dimaksud itu biasanya berisi tentang informasi rinci tentang kemajuan proyek, hambatan yang dihadapi, hingga jumlah anggaran yang diserap. Sedikit penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat diberlakukan untuk berjalannya referensi-referensi yang akan kalian ambil nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman.